Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 23 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 27 sampai 33. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah beraksi dan bersaksi. Saksi merupakan pihak yang sangat penting dalam suatu peristiwa. Dengan adanya saksi, suatu peristiwa dapat diterima dan dipercaya kebenarannya. Namun tak jarang, saksi palsu ditampilkan untuk memuluskan maksud jahat tertentu. Hal ini membuat peran saksi mengaburkan kebenaran suatu peristiwa. Akibat muncul banyak saksi-saksi palsu, maka peran saksi mulai dipertanyakan. Saudaraku terkasih, para murid setelah kebangkitan Kristus menyebar ke kota-kota dan desa-desa, memberi kesaksian tentang Yesus dan ajarannya. Namun kebenaran akan kesaksian mereka
sangat ditentang oleh tokoh-tokoh dan para ahli Taurat serta imam-imam kepala bangsa Yahudi. Banyaknya orang yang percaya dan berbalik kepada Yesus bagi mereka mengancam kebenaran Taurat dan ajaran keyahudian mereka. Berbagai upaya mereka lakukan demi menghentikan aksi para murid. Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil memberi kekuatan iman kepada kita dalam memberi kesaksian tentang Yesus. Yohanes dengan semangat yang berkobar-kobar memberi kesaksian tentang Yesus. Kata Yohanes, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi yang sejati dalam kebenaran merupakan sikap dasar orang beriman akan Yesus. Kesaksian kita lewat perkataan dan cara hidup yang benar secara tidak langsung membuat orang lain merasakan berkat dan kasih Allah. Sudahkah kita bersaksi yang benar kepada sesama ketika kita melihat kebaikannya? Pernahkah kita diam saja ketika kita menyaksikan ketidakadilan dan kejahatan orang lain? Ketika kita diam, sebenarnya kita telah ambil bagian dalam kejahatan itu. Dengan diam, kita setuju terjadinya tindakan itu. Tentunya itu bukanlah sikap seorang murid Yesus. Marilah kita bangkit menjadi saksi-saksi yang sejati dalam hidup ini, menyuarakan kebenaran tanpa takut dan gentar, karena kita yakin bahwa Yesuslah yang membuka mulut kita dalam menyuarakan kebenaran. Katakan ya jika ya, atau tidak jika tidak. Semoga demikian. Amin.